Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin Pak, saya Taruna Dewasa Muhammad Rafi Satria Prabaswara, NET 20204128, Prodi MTB 3B akan mempresentasikan tentang peralatan operasi lokomotif DE. Pembahasan kali ini terdapat 3 subbab, yaitu pertama tata letak peralatan lokomotif diesel elektrik, kedua peralatan pada switch panel, dan ketiga peralatan pada control stand. Yang pertama, tata letak peralatan lokomotif diesel elektrik. Terletak peralatan lokomotif diesel elektrik seri CC201 dan CC203 terbilang sama. Di sini dapat dilihat pada skema denah peralatan, eh, terdapat kemiripan dari lokomotif diesel elektrik seri CC201 dan 203. Eh, di kampus PP Madiun terdapat simulator laboratorium simulator lokomotif, yang mana di situ menirukan cara kerja dari lokomotif seri CC201 dan juga dapat juga mirip dengan 203. Kemudian peralatan pada switch panel. Peralatan pada switch panel dengan gambar dan skema seperti di atas ini. Pertama ada ECS, kemudian ada circuit breaker, ada indikator-indikator seperti IST, ISP, FRB, GRRB, dan lampu indikator. Di sini juga bisa dilihat di dalam meja pelayanan, baik dari gambar dan penjelasannya, terdapat nomor 1 turbo air pressure gauge, 2 fuel oil pressure gauge, 3 fuel pump circuit breaker, 4 headlight circuit breaker, 5 lubricating oil pressure gauge, 5 lubricating oil pressure gauge, dan 6 auxiliary generator circuit breaker, 7 signal light switches, 8 low water pressure light dengan indikator kuning, 9 no battery charge light dengan indikator biru, 10 low oil pressure light dengan indikator hijau, 11 crankcase overpressure dengan indikator merah, 12 ground relay light dengan indikator merah, 13 free light red dengan indikator warna merah, 14 low water level light dengan indikator kuning, 15 engine air filter light dengan indikator hijau dan biru. Kemudian 16 hot engine light dengan indikator merah, 17 auxiliary circuit breaker, 18 alarm signal alert siren atau buzzer, 19 battery circuit breaker, 20 control circuit breaker, 21 ground relay over voltage reset push button, 21 dan 22 fuel pump engine air reset push button, 23 engine stop switch, 24 engine start switch, 25 control compartment light switch, 26 engine control switch, 27 engine room light switch, 28 dynamic braking cutout switch, dan terakhir 29 walkway light switch. Engine control switch atau ECS pada switch panel atau SWP. Engine control switch ini berfungsi untuk mengendalikan lokomotif. Saklar ECS mempunyai posisi atau kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, lokomotif CC201 dengan seri 1-38. Posisi stop itu artinya mesin diesel mati. Posisi run, lokomotif dapat dioperasikan. Posisi idle, mesin diesel hidup, tetapi lokomotif tidak dapat dioperasikan. Posisi pump, posisi ini untuk memompa bahan bakar pada saat akan menghidupkan mesin diesel. Posisi start, posisi ini akan mengengkol atau menghidupkan mesin diesel setelah tekanan bahan bakar mencapai 2,8 kg per cm persegi. Kemudian untuk seri yang 39-72, posisi run
yaitu lokomotif dapat dioperasikan. Posisi idle, mesin diesel hidup, tapi lokomotif tidak dapat dioperasikan. Posisi start, posisi ini untuk mengengkol atau menghidupkan mesin diesel, dengan catatan posisi pump tidak ada atau diganti menggunakan tombol FPRB atau Fuel Pump Reset Button. Posisi stop tidak ada, tapi diganti atau menggunakan tombol ESP atau Engine Stop. 2. Lampu indikator pada switch panel. Lampu indikator yang terdapat pada switch panel terdiri dari lampu atau tanda indikator apabila lokomotif mengalami yang pertama, tekanan minyak pelumas rendah dengan ketentuan putaran mesin diesel idle kurang dari 12 PSI dan putaran mesin diesel notch 8 kurang dari 46 PSI. B. Tekanan air pendingin rendah. Pengaman low water pressure ini akan bekerja apabila putaran mesin diesel idle kurang dari 0-3 PSI dan putaran mesin diesel notch 8 kurang dari 18 PSI. C. Selubung engkol tekanan kelebihan atau crankcase overpressure akan bekerja apabila tekanan di dalam bak engkol atau crankcase lebih dari 2 H2O. D. Pengaman api atau detect of fire. Pengaman DAF ini akan bekerja apabila suhu di dalam ruangan MD lebih dari 163 derajat Celcius. Kemudian E. Mesin panas, hot engine. Pengaman ini akan bekerja apabila suhu air pendingin mencapai lebih dari 93 derajat Celcius. F. Saringan kertas kotor atau IAFR, Engine Air Filter Relay. Pengaman ini akan bekerja apabila saringan kertas kotor atau saluran antara saringan kertas dengan turbo terjadi hampa. Ground power atau hubungan singkat. Pengaman ini akan bekerja apabila terjadi hubungan singkat pada aliran arus power atau tenaga dari main generator ke traksi motor. Dan yang selanjutnya, peralatan pada master control. Di master control ini terdapat peralatan-peralatan untuk penunjang masinis mengoperasikan lokomotif, mulai dari manometer, load meter, handle-handle pengereman, reverser handle, dan juga throttle. Kemudian juga ada saklar-saklar dan untuk go-no-go item, serta termasuk juga deadman pedal. Yang pertama, automatic brake valve, yaitu pengereman yang bekerja secara otomatis untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri, beserta rangkaian kereta api atau gerbong. Pengereman otomatis atau automatic brake bisa juga dikatakan service brake mempunyai beberapa posisi, yaitu release, minimum reduction, full service, kemudian suppression, handle off, dan terakhir emergency. Kemudian 2, cut off pilot valve, berfungsi sebagai double heading cock, yaitu untuk indikator in, posisi ini pada lokomotif lainnya dapat dirubah menjadi posisi PES atau passenger atau sama dengan penumpang, dan posisi freight atau barang, yaitu posisi pada saat automatic brake valve dilayani. Dan 2 yaitu indikator out, yaitu posisi pada saat automatic brake valve tidak dilayani atau pada saat multiple unit sebagai lokomotif pengikut rangkaian. 3. Independent brake. Pengereman independent brake yaitu pengereman yang bekerja berfungsi hanya untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri. Ini juga bisa digunakan sebagai rem parkir. Mempunyai 2 posisi, yaitu release dan application. 4. Reverser handle. Reverser handle digunakan untuk mengendalikan arah lajunya lokomotif, maju dan mundur. Mempunyai 3 posisi, yaitu maju, netral, dan mundur. Kelima, dynamic brake handle. Dynamic brake handle atau gagang rem dinamis digunakan untuk mengendalikan pengereman yang bekerja secara elektrik. Mempunyai posisi off dan setup B, di mana rentang pengendalian mulai dari kedudukan B1 hingga B8, yaitu full, dengan gerakan bebas tanpa notching atau pembatas tahapan. Mechanical interlocking, mekanik, yaitu saling mengunci di antara satu gagang dengan gagang lainnya.
mencegah gagang rem dinamis dapat digerakkan di luar kendali, kedudukan di luar off, kecuali gagang idle dan reverse handle maju atau mundur. Untuk menggunakan dynamic brake ini terdapat interlocking yang mana baru bisa diaplikasikan dari mulai setup ke B8 saat throttle handle itu diposisikan dalam kondisi idle. Selanjutnya, throttle handle atau gagang tenaga digunakan untuk mengendalikan putaran mesin diesel atau untuk mengendalikan tenaga dan putaran mesin diesel. Throttle handle dapat digerakkan pada saat beban kosong atau gagang idle dan braking handle dan reverse handle pada netral. Lokomotif bertenaga yaitu gagang BH idle dan RH maju atau mundur. Throttle handle atau gagang tenaga mempunyai posisi kedudukan sebagaimana pada tabel berikut ini. Terdapat notch 0, N, dan 1 sampai 8 dengan putaran MD dengan masing-masing ketentuan beserta juga keterangannya. Kemudian 7, lampu indikator di control stand. Pertama, ada roda selip atau wheel slip. Pengaman ini akan bekerja apabila roda lokomotif mengalami slip. Dan yang kedua, pengawas keamanan. Pengamanan ini akan bekerja apabila lokomotif mengalami PC open. 8, deadman pedal atau vigilance control. Pengaman deadman ini ada dua jenis, yaitu deadman pedal yang harus selalu diinjak terus-menerus. Dan yang kedua, deadman pedal yang harus selalu diinjak dan dilepas. Yaitu untuk pengaplikasiannya diinjak maksimal 50 detik dan dilepas maksimal 5 detik. Saat masinis tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, maka pertama terdapat buzzer yang akan memberikan notifikasi bahwa masinis harus sadar untuk mengoperasikan keretanya. Jika tidak ada tindakan selanjutnya, maka terjadi emergency brake. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat pertanyaan dan kekurangan dari saya, bisa di komen di kolom di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.